Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang masih terus mensupport channel ini sampai dengan berkembangnya hari ini. Hari ini masih banyak pertanyaan tentang gagal bayar ya, khususnya di e-commerce yang hari ini seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan satu lagi yang hari ini yang dapat kita informasi dari Kredit Pintar ya. Mungkin teman-teman hari ini masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu untuk melakukan pembayaran, dengan catatan tidak mampu untuk melakukan pembayaran ya, dan apakah ada sanksi hukum serta slik OJK yang akan berimbas ketika kita tidak mampu melakukan pembayaran. Oke, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini yang pertama kita pengen bahas itu dari aplikasi Kredit Pintar. Berdasarkan beberapa komentar yang ada di kolom video kita, hari ini kita temukan ada sekitar 2 atau 3 ya yang menyatakan tidak lolos untuk mengajukan pinjaman ke bank. Yang ada di komentar itu Bank BRI dengan alasan masih ada hutang di Kredit Pintar yang sudah bekerja sama dengan Bank BTPN kalau nggak salah. Jadi dia nggak bisa lolos slik OJK karena masih punya hutang di Kredit Pintar, katanya begitu. Walaupun ya ini belum tentu juga benar ya. Kalau seandainya memang ini benar, seharusnya kita punya tanda bukti bahwasannya kita masih punya hutang di salah satu aplikasi pinjaman uang online. Yang menjadi pokok bahasan kita hari ini tentang masalah debt collector, katanya. Debt collector juga di aplikasi Kredit Pintar, kalaupun masih ada, palingan untuk wilayah Jakarta ya. Dilepas dari daerah Jakarta, mungkin teman-teman yang lain yang tahu bisa sharing dan tuliskan domisili dan tempat debt collectornya datang, supaya nanti kawan-kawan yang lain juga bisa kita informasikan. Jadi kalau untuk di Akulaku ya, Kredivo, Home Credit, sama Indodana, sama ini yang terakhir Kredit Pintar, yang sudah pernah beberapa orang yang menyatakan tidak lolos pengajuan di pinjaman bank, nggak lolos slik OJK katanya. Jadi kita pengen ngasih tahu ke kalian ya, hari ini buat kawan-kawan yang mungkin masih punya hutang ya, masih ada tagihan baik itu di Kredivo, Akulaku, Indodana, atau mungkin Kredit Pintar, ini harus tetap tenang dulu ya. Yang paling meresahkan itu ketika kalian diuber-uber ya, itu ya. Sementara kemampuan kita untuk melakukan pembayaran pun memang hari ini memang nggak punya uang. Jadi ketika nanti kalian sedang punya hutang dan hari ini masih ditagih-tagih ya sama tim penagihan dari 4 aplikasi tersebut, kalian bisa melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, kalian bisa menyatakan ketidakmampuan kalian hari ini untuk melakukan pembayaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, janjikan atau jadwalkan pembayaran. Jadi kalian bisa negosiasi waktu di situ. Kalian bisa minta tempo waktu. Seperti misalnya kalau ini di akhir bulan, kalian bisa janjikan di tanggal-tanggal gajian. Mereka nggak mau bang, mereka bakal marah-marah. Ya silahkan mau marah mau apa, yang penting kita bukan niat nggak mau bayar ya. Dan yang ketiga, kalian bisa nego pembiayaan ya, bunganya. Karena kemarin tuh ada yang bilang telat bayar di Kredivo selama sebulan, bunganya lebih dari selipat bang. Wah itu ngeri juga ya. Karena sesuai dengan peraturan OJK itu, untuk di aplikasi pinjaman uang online itu bunganya hanya 0,8% per hari. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi kalau seandainya kalian pinjamnya 2 juta, paling banyak biaya denda dan lain sebagainya itu hanya boleh menjadi 4 juta. Dan itu batas tenggang waktunya 90 hari. Jadi bagaimana bang kalau kita nggak bayar setelah 90 hari? Nah ini dia menjadi masalah. Kalau kita nggak bayar lebih dari 90 hari, ya mereka itu sebenarnya nggak boleh menagih kita lagi ya.
Terus apa bang resikonya sama kita? Yaitu tadi, slick OJK, hanya itu, tidak lebih. Jadi bang, bisa nggak kalau seandainya gagal bayar pinjaman uang online itu terpenjara? Bisa. Dalam tanda petik, kalian memang melakukan penipuan di situ. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada satupun aplikasi pinjaman uang online yang melaporkan debitur yang gagal bayar. Bagaimana sih ceritanya bisa pinjaman uang online itu membuat pengaduan? Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya satu, penipuan. Bagaimana cara penipuannya? Karena kalau seandainya kalian memasukkan data-data yang mungkin tidak benar ya, itu bisa mereka lakukan tuntutan. Walau sampai dengan hari ini belum ada satupun aplikasi pinjaman uang online yang melakukan tuntutan tersebut. Terus untuk di Akulaku, di Kredivo, sama di Indodana tadi. Kemarin kita udah share 148 aplikasi pinjaman uang online yang terdaftar di OJK. Kenapa nama Kredivo dan Akulaku tidak ada bang? Akulaku dan Kredivo itu kan dia bukan pinjaman uang online, itu dia e-commerce, tapi mereka ada program, ada juga produknya itu yang meminjamkan uang. Jadi kalau seperti di Akulaku itu kan ada di Dana Cicil, KTA Asetku ya. Jadi hari ini kawan-kawan pengen tanya tuh, kalau menurut aku secara pribadi untuk di aplikasi Akulaku, produk keuangannya itu cuma satu, Dana Cicil. Kalaupun ada KTA Asetku itu sepertinya ya melihat dari segi pembiayaan bunga dan biaya administrasinya cukup mahal untuk di KTA Asetku itu, di Akulaku. Terus kalau untuk di Kredivo, sampai dengan sejauh ini masih banyak pertanyaan seperti Akulaku, Kredivo, Indodana, Kredit Pintar. Ada debt collector lapangannya nggak sih bang? Ya itu pertanyaan yang paling banyak ya. Kalau untuk di Akulaku, Kredivo itu hampir di semua kota ada cabangnya ya. Hanya saja tidak di semua daerah juga mereka punya debt collector lapangan. Dengan alasan jarak ya. Kalau seandainya yang tinggal di kota-kota besar dan yang hari ini yang masih meresahkan tentang debt collector, tidak perlu resah, tidak perlu takut. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikirnya nanti kalau debt collector ini datang bakal ngacak-ngacak rumah kita, bakal mukulin kita, yang nggak mungkin ya. Sekarang itu tinggal kelihain kita bagaimana bernegosiasi dengan debt collector lapangan. Debt collector lapangan itu juga nggak mau mengambil resiko yang berbuntut konyol ya. Mereka itu akan ya lakukan dulu pendekatan secara persuasif ya. Dan kalau seandainya kalian memang belum mampu membayar, belum punya uang, ya kalian tinggal jelaskan saja baik-baik kalian memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi bagaimana bang kalau seandainya mereka mendesak ya agar kita harus melakukan pembayaran pada hari itu juga? Tidak mungkin. Mereka juga tidak boleh seperti itu. Mereka hanya melakukan penagihan. Ya kalau nanti kita dipoto-foto bagaimana bang? Ya biarlah, kalau hanya sekedar di foto-foto ya mereka juga pengen buat laporan sama atasannya mereka bahwasannya mereka sudah memang benar melakukan penagihan. Dan bagaimana hari ini dengan yang masih di Uber-Uber ya? Kadang-kadang kerja dari perusahaan itu karyawannya itu pakai target. Karena hari ini banyak banget aplikasi yang sudah terdaftar di OJK tapi cara penagihannya itu yang memang buat masyarakat pusing ya. Bahkan ada yang sampai pengen bunuh diri, keluarganya berantakan, harta yang hari ini sudah ada malah menjadi habis, tabungan yang sudah disimpan malah jadi habis. Ini kan kalau menurut aku konyol ya. Yang kita pinjam juga nggak seberapa kok malah bisa menghabisi semuanya. Kenapa kita nggak bisa menyimpulkan stop? Tunggu dulu sampai kita punya uang baru kita bayar. Ini malah ya aku tahu kalian itu khawatir tentang masalah harga diri. Kita itu takut kalau kita dipermalukan. Percayalah ke depannya nanti untuk kawan-kawan yang mungkin sudah gagal bayar atau mungkin yang sekarang sedang dipermalukan, masyarakat itu akan paham ya bahwasanya cara kerja dan cara main dari aplikasi pinjol ini memang seperti itu.
hobi banget mempermalukan orang lain ya. Itu dia. Jadi kalau untuk di Kredivo, Akulaku, Indodana, Kredit Pintar, sampai dengan hari ini berdasarkan komentar yang ada di kolom komentar video kita, itu ada B checkingnya ya. Dan resiko gagal bayarnya hanya satu, kalian tidak lolos B checking, itu aja. Selebih dari situ masalah debt collector, yang mau datang silakan datang. Kita layani dengan baik dan sopan selama mereka masih dalam tingkat yang wajar. Oke, jadi udah cukup jelas. Kalaupun hari ini ada yang tersandung dan terkena tuntutan hukum karena masalah belum mampu membayar, itu tidak ada. Karena itu akan masuk ke dalam perdata. Kalaupun mereka mau menggiring opini tentang hukum, bagi kawan-kawan yang melakukan pemalsuan data, ada hukumnya memang. Itu kita salah kalau kita melakukan pemalsuan data di situ. Untuk memuluskan pinjaman misalnya kita melakukan pemalsuan data, ya bisa mereka menuntut. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada satu aplikasi pinjaman uang online itu yang melakukan tuntutan atau menempuh jalur hukum karena adanya debitur yang gagal bayar atau mungkin menggunakan data yang tidak sesuai. Oke, jadi udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap sabar, jangan melakukan tindakan-tindakan yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Jadi kita memang harus bisa bersikap lebih tenang. Orang yang terus-terusan yang ditakut-takutin hari ini, orang yang terus-terusan diintimidasi, diteror hari ini, suatu saat akan membentuk imunnya sendiri karena sudah terlalu sering diteror, diintimidasi, diuber-uber. Terakhir ujung-ujungnya mereka akan kebal ya. Jadi biarin di situ dah. Biarin, terakhir ya kita cuek ya. Udah biasa diteror, udah biasa diancam-ancam. Jadinya udah nggak ini lagi. Dan hari ini yang belum mampu membayar itu ada puluhan ribu orang ya. Bahkan mungkin ratusan ribu. Jadi bukan hanya kalian sendiri. Jadi harus bisa fokus dulu untuk berbenah diri ya. Fokus dulu untuk keluarga, untuk pekerjaan. Jangan sampai karena hari ini kalian diuber-uber sama tim penagihan itu malah membuat reputasi kehidupan kita malah lebih anjlok. Itu terakhir kita 2 kali rugi ya. Belum bisa bayar utang, kehidupan kita malah lebih hancur. Jadi harus fokus ya sama pekerjaan kalian. Karena hari ini sumber pendapatan kita itu adalah pekerjaan. Oke? Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.